Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini akan membahas tentang ekosistem. Ekosistem ini kan merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik dan tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekologi? Apa maksudnya di dalam ekosistem itu ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya? Mari kita bahas pada materi ekosistem untuk bagian yang pertama. Perhatikan dulu, ini adalah salah satu contoh dari ekosistem. Bisa kalian perhatikan bahwa di dalam ekosistem kalian amati ada makhluk hidup, yaitu hewan zebra, dan ada gajah, kemudian ada rumput, ada tanah pastinya, dan ada cahaya, dan ada udara. Saya beri contoh lagi, ini juga ekosistem. Ada air, ada hewan kijang, ada berbagai macam tumbuhan, ada burung, air, dan sebagainya. Ini juga ekosistem. Ada lagi nih, ini juga ekosistem. Ada tanah, berbagai macam bunga, kemudian ada alang-alang, ada kelapa, ada burung, ada ayam, ada kupu-kupu. Ini juga ekosistem. Nah, ini juga ekosistem. Ada rumah dan ada orang dan berbagai macam tumbuhan, dan tentunya ada tanah, ada cahaya, ada air, dan sebagainya. 4 macam gambar itu adalah merupakan contoh dari ekosistem yang menempati di seluruh bumi ini. Nah, bisa kalian perhatikan bahwa di dalam ekosistem ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, dan tentunya ada hewan yang tidak bisa kita lihat, yang kita sebut mikroba. Itu adalah makhluk hidup. Dan ada yang tidak hidup, ada cahaya, tanah, air, rumah juga termasuk tidak hidup. Tapi di sini yang paling penting untuk kehidupan adalah ada air, ada cahaya, ada tanah, dan sebagainya yang penting untuk kehidupan. Nah, di situ komponen-komponen yang mengisi dalam ekosistem. Jadi bisa kalian memahami ya, bahwa di dalam ekosistem dengan contoh 4 contoh tersebut, di dalam ekosistem itu ada makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Sekali lagi, ini berarti dari contoh tersebut di atas, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem merupakan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik. Mengapa? Saya ulangi lagi di gambar tersebut di atas. Komponen makhluk hidup seperti hewan, manusia, tumbuhan, mikroba itu ada hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Lingkungannya itu adalah bisa lingkungan abiotik, bisa juga lingkungan sesama makhluk hidup. Itu saling berinteraksi. Bisa kalian bayangkan, bisa kalian rasakan, apakah makhluk hidup bisa berdiri sendiri? Seperti kalian, apakah bisa hidup sendiri? Tentu tidak. Hewan juga. Nah, apakah tumbuhan bisa hidup sendiri tanpa cahaya, tanpa air? Tentu tidak, ya. Tumbuhan butuh udara, khususnya CO2, cahaya, air untuk fotosintesis. Nah, tumbuhan ini fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Oksigen kembali ke udara, digunakan oleh makhluk hidup lain hasil fotosintesis tersebut. Jadi dari contoh yang saya jelaskan, komponen-komponen yang ada di ekosistem, dan terjadi contoh itu tadi, proses fotosintesis pada tumbuhan, ya, bahwa di dalam ekosistem komponen-komponen yang mengisi ekosistem itu terjadi hubungan timbal balik.
Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ini saya jelaskan kembali. Interaksi atau timbal balik hubungan antara organisme dengan lingkungan fisik atau lingkungannya. Organisme itu makhluk hidup. Ada yang menyebut juga ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu juga betul. Intinya bahwa di dalam ekosistem ada makhluk hidup, ada makhluk tidak hidup, di mana antara makhluk hidup dengan tidak hidup itu saling berhubungan timbal balik, saling membutuhkan, saling berinteraksi. Itu yang namanya ekosistem. Nah, ada juga yang menyebut bahwa ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan. Memang betul tidak terpisahkan antara makhluk hidup, komponen biotik dengan lingkungannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi itu adalah cabang ilmu biologi ya yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungannya. Jadi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini dipelajari oleh ilmu yang namanya ilmu ekologi. Tentunya kalian paham ya apa yang dimaksud dengan ekosistem dan apa yang dimaksud dengan ekologi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan lagi. Ini ada contoh. Misalkan kalian berkebun dalam suatu daerah tertentu, pada luas daerah tertentu berkebun. Apakah bisa disebut ekosistem? Coba kalau iya, beri alasannya. Tentu bisa. Mengapa? Karena di situ ada makhluk hidup, yaitu manusia. Ada ayam, ada kupu-kupu, ada beberapa macam tanaman, ada tanah, ada cahaya, ada udara, ada air tentunya. Nah, ini antar komponen makhluk hidup dengan tidak hidup tidak mungkin berdiri sendiri, tapi saling berinteraksi. Itu disebut ekosistem. Jadi di dalam ekosistem kita ambil kesimpulan, di dalamnya ada dua komponen yang mengisi, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotiknya apa? Manusia, hewan, dan tentunya yang tidak bisa dilihat secara langsung, ada bakteri, ada jamur, ada virus di situ, atau yang disebut kita mikroorganisme. Abiotiknya bisa kalian perhatikan, sudah tentu ada tanah yang bisa dilihat langsung. Kita bisa melihat karena ada cahaya, berarti ada cahaya. Ada suhu, ada kelembapan, ada air. Kalau menyebut semua, ada bambu, ya kan, ada alat untuk mencangkul. Tapi di sini yang penting untuk hidup, adalah komponen abiotik yang mana? Nah, ini ya, saya jelaskan lagi. Jadi saya ulangi lagi, untuk komponen biotik ada tumbuhan, berarti ya di situ berbagai macam tumbuhan kita rangkum jadi satu. Ada tumbuhan, ada manusia, hewan yang kelihatan di situ ada ayam, tentunya ada hewan lain, kupu-kupu, capung dan sebagainya, dan ada mikroba. Ini komponen biotiknya. Komponen abiotiknya ada tanah, udara, cahaya, air, suhu, dan kelembapan. Atau ini ya, ini adalah komponen abiotik dan pengaruhnya. Mengapa hanya ditulis yang penting saja? Karena yang penting ini kan untuk hidup. Kalau menulis semuanya, abiotik yang ada di lingkungan sekitar sekalian banyak sekali. Dan yang di sini yang dipastikan adalah yang penting untuk hidup, dimana tanpa abiotik tersebut makhluk hidup itu akan terganggu kehidupannya. Jadi yang penting, yang esensial, abiotiknya adalah tanah, udara, cahaya, air, suhu, dan kelembapan. Dan perlu kalian ketahui anak-anakku bahwa komponen biotik dan abiotik itu tadi sudah dijelaskan
ada interaksi, ada saling ketergantungan. Nah, bagaimana ketergantungannya? Di mana letak ketergantungannya? Nanti kita bahas di peran komponen biotik di dalam ekosistem. Baik, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.